Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fafakop Channel dan sekarang kita akan bikin tutorial memasak yaitu nastar. Sebelumnya kita akan membuat selai nanasnya dulu. Setelah itu baru kita akan membuat nastar, adonan nastarnya. Oke, di sini pertama-tama kita siapkan 2 buah nanas. Ini udah aku kupas dan udah saya cuci bersih ya. Lalu di sini ada 4 batang kayu manis dan 3 cengkeh. Lalu di sini ada 1/4 sendok teh garam. Lalu ada 250 gram gula pasir. Kalau kalian suka manis, kalian bisa tambahkan gula pasirnya. Kalau kalian suka tekstur selai nanas yang agak kecut atau asam, nanti bisa dikurangi sekitar 25 atau 50 gram gula pasirnya. Oke, pertama-tama kita akan memarut nanasnya dulu ya. Nah, teman-teman, di sini aku udah sedia parutan. Karena aku punyanya parutan keju ini, jadi aku pakainya ini aja ya. Jadi parut nanas. Jadi kita nggak usah buang bonggolnya ya. Karena bonggolnya berfungsi untuk menambah tekstur di selai nanasnya nanti. Jadi kita parut ya. Nah, ini dia tampilan nanas yang sudah aku parut. Dan setelah aku timbang, kedua nanas yang udah aku parut ini sekitar 400 gram. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut memasaknya ya. Kita akan buat selai nanasnya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai untuk memasaknya ya. Masukkan selai nanas yang sudah kita parut ke dalam teflon. Seperti ini. Lalu kita nyalakan apinya. Kita menggunakan api sedang ya. Tambahkan cengkeh dan kayu manis. Lalu tambahkan sedikit garam ya. Setelah itu kita aduk dan tunggu sampai sekitar 15 menit. Nah, setelah 15 menit bisa dilihat ya, ini udah mulai kering, hanya menyisakan sedikit air. Nah, sekarang kita akan masukkan gula pasirnya. Air yang sedikit ini fungsinya untuk meresapkan gula agar nanti bisa terjadi karamelisasi. Lalu kenapa kita tambahkan gulanya belakangan? Yaitu karena kita tidak mau hasilnya kecoklatan dan hampir gosong. Oke, kita tambahkan ya. Tambahkan gula pasir. Lalu aduk dan masak selama 10 menit di api sedang. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah penampakan selai nanas setelah dimasak selama 10 menit. Selanjutnya, ini kan masih ada sedikit air nih. Kita akan masak lanjut kurang lebih 10-15 menit lagi. Tapi kita kecilkan apinya dengan api yang paling kecil. Tapi harus terus sambil diaduk-aduk ya, biar tidak gosong
dan tetap cantik warnanya. Ini baunya sudah harum sekali ya, karena sudah ada bau cengkeh dan kayu manis. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Kita masak dulu 10-15 menit. Nah, ini dia penampakan selainya yang kita masak setelah 10 menit lebih. Nah, di sini udah ini ya, udah terlihat kering kalau dasar teflonnya. Kalau kita aduk, dia sudah terasa menggumpal dan memang sudah kering. Jadi nanti kita tunggu sebentar, sekitar 5 menit lagi baru kita angkat ya. Oke teman-teman, ini sudah mulai berbusa di bawah teflonnya ini ya. Kalian bisa lihat kalau diaduk dia dasar teflonnya udah berbusa. Nah, kalau sudah seperti ini, matikan api dan kita angkat. Kita pindahkan ke wadah yang anti panas. Oke, yang tahan panas. Ini dia sudah aku taruh di wadah dan ini kita tunggu dingin ya. Habis itu kita bentuk lagi. Oke, kita bikin adonannya dulu ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau buat adonan nastarnya ya. Nah, untuk adonannya kita memerlukan bahan, yaitu di sini aku nggak pakai timbangan ya. Ini takarannya pakai sendok makan. Ini adalah tepung terigu. Aku pakai tepung terigunya itu segitiga biru, yaitu 16 sendok makan tepung terigu. Lalu 4 sendok makan tepung maizena. Lalu ini 1 saset kental manis dan 1 bungkus margarin. Ini ukurannya sekitar 200 gram. Aku pakai semua ya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, yang pertama masukkan mentega. Lalu kita akan tambahkan 1 saset kental manisnya. Setelah itu kita aduk ya dengan menggunakan whisker. Nah, setelah tercampur, ini aku asal aduk aja ya. Setelah tercampur begini, kita masukkan tepung maizena. Lalu aduk lagi. Setelah itu, kita akan masukkan tepung terigu. Kita masukkan tepung terigu secara perlahan-lahan ya. Aduk dulu. Lalu tambahkan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa gunakan spatula atau tangan ya. Nah, seperti ini ya, juga bisa. Kita uleni sampai tercampur. Nah, seperti ini ya adonan yang sudah jadi. Nanti kita bentuk bulat-bulat, kita bagi adonannya. Lalu kita bulat-bulatkan juga selain nanasnya yang tadi ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kita langsung bulatkan adonannya ya. Kita kira-kira aja, kita bentuk bulat-bulat dulu. Nah, usahakan sama. Tapi kalau kalian pengen pakai timbangan, boleh ditimbang mungkin 5-8 gram untuk adonannya. Dan untuk isinya kalian bisa timbang
sekitar 3-5 gram gitu ya. Tapi karena aku ini tidak pakai timbangan ya, jadi aku kira-kira aja seperti biasa. Nah, setelah kita membulat-bulatkan adonan, selain nanas yang tadi kita sudah dinginkan, kita juga akan bentuk bulat-bulat ya, yaitu biar nggak lengket kita sediakan air matang. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk membasahi tangan kita, asal basah aja. Lalu kita ambil selainya, lalu kita bentuk sesuai selera. Kalau aku mau bentuknya bulat, jadi aku bentuk bulat-bulat ini. Nah, seperti ini. Cantik ya? Lakukan hingga habis. Nah, setelah jadi seperti ini, lalu langkah selanjutnya adalah kita ambil adonan nastar, kita pipihkan adonannya, lalu kita isi dengan selai nanas yang udah kita bentuk tadi, lalu tutup. Usahakan semua permukaannya tertutup semua ya, tertutup sama adonan nastar, agar saat dipanggang atau di oven isinya nggak keluar. Nah, seperti ini kita rapikan, kita bulatkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Lakukan semuanya hingga habis ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku sudah menata nastar yang udah aku isi dengan nanas. Setelah aku hitung, ternyata adonan tadi jadi 54 nastar. Dan tadi ada lebihan dari nanasnya ya, selain nanas yang udah aku buletin seperti ini, nanti bisa disimpan di kulkas, nggak usah pakai penutup apa-apa, biarkan gini aja di kulkas, bisa tahan sekitar 6 bulan, karena tadi kan airnya sudah benar-benar asat. Oke, sekarang nastarnya sudah aku masukkan ke dalam loyang, sudah dilapisin sama kertas roti. Jadi aku akan memasukkan ke dalam oven dengan suhu yang sedang. Aku pakai oven tangkring dan aku pakai api yang agak api sedang ya. Nah, ini aku sudah memanaskan oven tangkringnya. Kita atur dengan api yang sedang cenderung kecil. Nanti kita bake selama 20 menit ya teman-teman. Oke, sekarang aku akan memasukkan ke dalam oven yang sudah panas. Nah, kita tutup dan tunggu hingga 20 menit. Nah, teman-teman, setelah dipanggang selama 20 menit, kita kecilkan apinya dan tunggu selama 10 menit lagi ya. Nah, setelah 10 menit kita akan angkat dan akan kita oles kuning telur, lalu aku mau taburin kejunya ya. Oke, aku angkat dulu. Nah, sekarang aku akan olesin satu persatu nastar yang udah dikeluarkan dengan kuning telur.
Kita pakai kuas ya. Nah, untuk mempercantik, aku di sini pakai parutan keju. Letakkan di sini sampai semuanya ada parutan kejunya ya. Nah, teman-teman, setelah semua kejunya udah berada di atas nastar, kita akan memanggang lagi selama 15 sampai 17 menit hingga nastarnya matang. Kita panggang ya. Ini wangi sekali, sudah ada wangi nanas yang dipanggang. Oke, kita tunggu 15 sampai 17 menit lagi ya. Oke, teman-teman, saatnya kita angkat ya. Ini nastarnya sudah matang. Nah, seperti ini jadinya teman-teman, cantik ya. Sekarang kita kemas ke dalam toples. Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Cantik ya setelah dikemas. Oke, sekian dulu tutorial hari ini. Semoga dapat menginspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.